semakin meningkatkan apa yang kita sebut perannya sebagai knowledge institution. Knowledge itu tidak hanya bisa diomongin dan ditularkan, tapi harusnya di-capture, dan waktu di-capture itu kemudian ditulis kemudian dibaca. Dan knowledge naik Kementerian Keuangan tidak selalu dalam bentuk neraca, kemudian APBN, angka. There are so many very amazing dimension dari pekerjaan kita di Kementerian Keuangan yang sebetulnya menggambarkan the miniature of Republic of Indonesia di dalam cara kita bergerak untuk membangun dirinya. Kalian semuanya tidak boleh menjadi orang-orang yang berhenti belajar. Haus pengetahuan, haus informasi, haus ilmu, kemudian diletakkan di dalam konteks Kementerian Keuangan. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Pasti enak deh punya kantor atau organisasi yang pegawainya keren-keren. Keren itu ketika pegawainya bisa paham banget tugas dan fungsinya, kerja dengan setulus hati dan sesuai target yang sudah disepakati. Enak dong pastinya. Tapi pernah kebayang nggak kalau pegawai yang keren cuma itu-itu aja? Keahlian setiap pegawai nggak merata. Pasti keren sakit, cuti, atau ada keperluan lain. Organisasi jadi terlalu bergantung sama beberapa orang aja. Waduh, iya ya. Keadaan jadi chaos. Gak ada pegawai lain yang bisa gantiin mereka. Dan seketika suasana kantor jadi gak menentu. Lama-lama kinerja kantor bisa jadi turun nih. Kita pasti pernah ngalamin hal kayak gitu. Tapi kenapa ya kejadian itu bisa terjadi? Itu baru satu masalah, belum masalah yang lainnya. Bisa jadi karena institusi kita belum nerapin yang namanya learning organization atau organisasi pembelajar. Perkenalkan saya, Anda, Kita pembelajar Learning Organization Squad. LO Squad, let's go! Kenapa sih kasus yang tadi itu bisa banget terjadi karena nggak ada learning organization atau organisasi pembelajar? Jadi gini, istilah learning organization atau LO muncul ketika beberapa riset menemukan bahwa suatu organisasi harus secara terus-menerus beradaptasi dengan lingkungan melalui pembelajaran yang cepat dan efektif. Setuju? Pembelajaran dalam organisasi ini harus sama cepatnya atau bahkan melebihi kecepatan proses perubahan yang terjadi, baik di dalam maupun di luar organisasi. Kalau enggak, organisasi tersebut nggak akan mampu bertahan. Contoh kasus tadi, organisasinya gonjang-ganjing cuma karena perubahan SDM. Makanya, sejak tahun 2017, Kementerian Keuangan menerapkan strategi pembelajaran Kemenq Corporate University, di mana learning organization menjadi tujuan utama yang ingin dicapai. Jadi, dengan adanya strategi Kemenq Corporate University, harapannya dapat menjadi motor penggerak terwujudnya Kementerian Keuangan sebagai learning organization. Ingat loh ya, yang nerapin strategi Corporate University itu Kementerian Keuangan, jadi bukan terbatas pada BPPK saja. Makanya, saya, Anda, dan kita semua adalah pembelajar, bagian terintegrasi dari Learning Organization Squad Kementerian Keuangan. Oke, kita siap jadi LO Squad. Let's go! Main let's go aja. Sebenarnya, kenapa sih kita harus jadi learning organization? Oke, yang ini biar saya aja yang jelasin. Paling nggak ada 6 hal tujuan LO. Yang pertama, mengantisipasi perubahan yang semakin cepat, disrupsi, dan ketidakpastian di tingkat nasional dan global dengan mewujudkan organisasi yang agile, adaptif, dan juga inovatif. Yang kedua, meningkatkan budaya pembelajaran kolaboratif, digital, kreatif, dan mandiri bagi seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang ketiga, meningkatkan kompetensi sumber daya manusia atau SDM yang handal, akuntabel, dan kompeten, serta dapat menyelesaikan tugas dengan efektif dan juga efisien. Yang keempat, meningkatkan kinerja individu, tim, dan organisasi dalam mencapai visi, misi, dan sasaran strategis Kementerian Keuangan. Yang kelima, memelihara aset intelektual organisasi melalui manajemen pengetahuan. Dan yang terakhir nih, yang keenam, meningkatkan budaya berbagi pengetahuan baik di tingkat individu, tim, maupun juga organisasi. Ayo deh,
Kapan nih kita bisa mulai? Ya sekarang lah. Mau kapan lagi? Terus gimana mulainya? Tenang, learning organization memang tanggung jawab bersama seluruh insan Kementerian Keuangan. Sebagai dasarnya, BPPK sudah mengembangkan pedoman implementasi learning organization di lingkungan Kementerian Keuangan yang ditetapkan di KMK nomor 283/KMK.11/2021 tentang implementasi organisasi pembelajar atau learning organization di lingkungan Kementerian Keuangan. Yuk kita lihat bagaimana pedomannya. Hello Squad, let's go! Oke, pedoman implementasi LO ini mencakup 10 komponen. 10 banget nih. Banyak amat. Susah tahu ngapalinnya. Tenang, gampang kok. Kita bisa ngelompokin 10 itu jadi 3 rangkaian. Ada input, proses, dan output. Input itu terdiri dari 3 komponen. Pertama, yaitu Strategic Fit and Management, lalu ada Learning Function Organization, dan Learners. Kalau proses, terdiri dari Knowledge Management Implementation, Learning Value Change, Learning Solution, dan Learning Spaces. Sedangkan output ada Learners Performance dan juga Feedback. Jangan lupa juga, semua rangkaian komponen tersebut harus ada Leaders Participation in Learning Process. Gampang kan? Supaya lebih kebayang, kita bahas satu-satu deh. Mulai dari yang input dulu ya. Implementasi learning organization diawali dengan komponen Strategic Fit and Management Commitment. Nah, komponen ini merupakan strategi dan komitmen pimpinan terhadap upaya membangun budaya belajar sebagai elemen penting terwujudnya learning organization. Nah, jadi pucuk pimpinan Kementerian Keuangan diharapkan dapat menjadi inisiator budaya belajar dengan cara merumuskan kebijakan terkait visi, budaya, strategi, dan struktur yang mendukung proses belajar di Kementerian Keuangan. Ingat loh ya, pucuk. Komponen yang menjadi input kedua adalah Learning Function Organization. Komponen ini memastikan bahwa organisasi menjalankan fungsinya dengan baik dalam kaitannya dengan aktivitas belajar di dalam organisasi. Komponen ini adalah tindak lanjut dari komponen pertama yang fokus pada strategi dan komitmen pimpinan. Jadi, gak cuman komitmen di mulut aja, tapi setiap strategi dan komitmen pimpinan mesti ditindaklanjuti dan dilaksanakan oleh organisasi. Baik itu terkait pelaksanaan visi, implementasi strategi, pembangunan budaya belajar, dan penguatan struktur pendukung pembelajaran. Komponen sebagai input ketiga yang wajib kudu harus ada adalah learners alias pembelajar. Termasuk kamu. Iya, kamu. Jadi, dengan segala macam dukungan dan fasilitas yang udah diberikan dan disediakan organisasi, seluruh pegawai di lingkungan Kementerian Keuangan juga harus membangun sikap mental, motivasi, kebiasaan belajar baru sebagai learners atau pembelajar, baik itu sendiri-sendiri, dalam tim, maupun tingkat organisasi. Kebiasaan belajar baru tersebut cuma bisa dibangun oleh pembelajar itu sendiri, nggak bisa yang lain. Jadi, kita juga harus aktif, baik lewat pembelajaran yang terstruktur maupun yang tidak terstruktur, yang tujuan akhirnya untuk meningkatkan kinerja. Lanjut, kita beralih ke bagian proses. Ada yang namanya Knowledge Management Implementation. Maksudnya di sini, organisasi mesti banget memfasilitasi pembelajaran, mendorong penciptaan pengetahuan atau knowledge creation, mendukung penyebarluasan pengetahuan, dan memperkuat retensi aset intelektual dengan dukungan infrastruktur. Proses dari knowledge management terdiri dari identifikasi, dokumentasi, pengorganisasian, penyebarluasan, penerapan, dan pemantauan pengetahuan. Nah, dalam penerapannya, implementasi manajemen pengetahuan didukung dengan salah satunya melalui pengembangan Knowledge Management System atau KMS yang menjadi repository aset intelektual di lingkungan Kementerian Keuangan yang kita kenal sebagai Kemenq Learning Center. Sekarang komponen kelima ya, namanya Learning Value Chain sebagai salah satu proses.
Beda sama komponen Knowledge Management Implementation yang mencerminkan penciptaan dan diseminasi pengetahuan, komponen Learning Value Chain ini menggambarkan proses pengelolaan pembelajaran di Kementerian Keuangan. Komponen ini mencakup proses analisis, desain, implementasi, dan evaluasi yang dilakukan organisasi untuk melaksanakan pembelajaran yang aplikatif, relevan, mudah diakses, dan berdampak tinggi sesuai kebutuhan organisasi. Untuk mencapai target yang telah disepakati, organisasi perlu menentukan model pembelajaran yang paling tepat. Model pembelajarannya banyak, bisa dari belajar sendiri, belajar terstruktur, belajar dari orang lain, atau belajar dari pengalaman. Nah, penentuan model pembelajaran ini dibahas lebih lanjut dalam komponen yang keenam yang disebut Learning Solution sebagai bagian dari proses. Dengan model pembelajaran yang tepat, tujuan pembelajaran bisa tercapai dengan lebih efektif dan efisien. Komponen Learning Organization yang ketujuh adalah Learning Spaces atau ruang-ruang pembelajaran. Dalam pelaksanaan pembelajaran, organisasi perlu memfasilitasi pembelajaran itu melalui komponen ini, yang meliputi penyediaan ruangan, peralatan, jaringan internet dan intranet, akses sumber belajar, kesempatan belajar, dan dukungan teknis lainnya. Kombinasi antara learning value chain, model pembelajaran, dan penyediaan fasilitas bakal menjadi sesuatu yang penting banget dalam proses yang menunjang pembelajaran yang dilakukan oleh learners. Input sudah, proses juga sudah. Nah, begini nih outputnya. Setelah melakukan pembelajaran, learners harus mengimplementasikan hasil pembelajarannya supaya bermanfaat bagi diri sendiri, tim kerjanya, maupun organisasi. Hal ini sejalan dengan prinsip learning organization yang enggak sebatas pada perolehan dan penyimpanan pengetahuan aja, tapi juga implementasi dan pemanfaatan pengetahuan. Hasilnya digunakan untuk perbaikan berkelanjutan, peningkatan kinerja, dan bahkan penciptaan inovasi. Implementasi dan pemanfaatan hasil belajar ini adalah fokus dari komponen ke-8 yaitu Learners Performing. Komponen ini memastikan budaya belajar dan proses pengelolaan pengetahuan berjalan dengan optimal, agar organisasi mampu beradaptasi terhadap perubahan sehingga menjadi organisasi yang lebih baik. Output lainnya adalah komponen feedback. Jadi, setelah semua komponen diimplementasikan, organisasi perlu melakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mendapatkan gambaran yang jelas atas kualitas implementasi learning organization dalam suatu periode. Evaluasi ini dilakukan dengan mengumpulkan dan menganalisis umpan balik atau feedback dari semua unsur yang berpartisipasi dalam proses belajar, baik dari internal maupun eksternal organisasi. Hasil evaluasi ini menjadi informasi berharga yang dapat digunakan sebagai tolak ukur untuk memastikan penerapan learning organization yang lebih terarah, sistematis, dan berkelanjutan. Last but not least, dalam keseluruhan rangkaian proses pembelajaran ada satu hal penting yang harus ada, yaitu dukungan pimpinan. Dukungan pimpinan berguna untuk menjaga keterkaitan antara kegiatan belajar dengan tujuan strategis Kementerian Keuangan. Gak cuma dukungan moral aja, peran pimpinan yang dijabarkan di dalam komponen ini juga mencakup peran sebagai role model, guru, coach, mentor, konselor, dan pemimpin yang berpikiran maju. Makanya, leader participation in learning process jadi komponen yang penting banget. Oke, LO Squad, itu dia komponen-komponen implementasi LO di Kementerian Keuangan yang tentunya bisa jadi solusi untuk masalah seperti gap kompetensi yang terus melebar karena transfer pengetahuan tidak berjalan. Dengan implementasi LO, Kementerian Keuangan akan lebih siap menghadapi perubahan yang hilir mudik kian kemari. 10 komponen ini gampang banget diucapinnya, tapi butuh komitmen dari semua pihak di Kemenkeu untuk ngejalaninnya. Makanya, yuk bareng-bareng kita belajar dan implementasikan learning organization di unit kita masing-masing. Makin cepat LO diimplementasikan, makin keren juga dong Kementerian Keuangan. LO Squad, let's go! 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 LO Squad, let's go!
Selamat siang Sobat Pembelajar. Sebelum memulai acara, kami sampaikan dahulu tata tertib pada kegiatan hari ini. 1. Peserta wajib setting audio mute, kecuali ketika dipersilahkan berbicara oleh host. 2. Jika tidak mengalami kendala, peserta diharapkan untuk dapat menghidupkan tampilan video selama acara berlangsung. 3. Peserta dapat mengajukan pertanyaan melalui Linktree/Locker Kemenq atau bertanya langsung melalui fitur Raise Hand pada ruang virtual Teams. Peserta juga dapat melakukan presensi dan mengakses virtual background serta materi melalui tautan dimaksud. 4. Panitia berhak memilih penanya yang akan dibacakan pertanyaannya atau penanya yang diberi kesempatan untuk bertanya langsung pada ruang virtual Teams. 5. Peserta yang mengajukan pertanyaan secara langsung wajib menghidupkan video dan audio ketika dipersilakan berbicara oleh host. Baik Sobat Pembelajar, itulah tadi tata tertib acara kita hari ini. Dan langsung saja kita mulai acara Learning Organization Knowledge Room episode ke-72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan kesempatan dan kesehatan kepada kita semua untuk dapat berkumpul di acara siang hari ini. Pada acara Learning Organization Knowledge Room episode ke-72 dengan tema Mengenal Produk Investasi Syariah SBSN Retail. Bapak Ibu yang kami hormati, perkenankan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Mutia Permatasari, pegawai Kementerian Keuangan yang saat ini ditugaskan di Pusdiklat Kekayaan Negara dan Perimbangan Keuangan BPPK yang akan memandu acara loker siang hari ini. Perkenankan juga kami untuk menyapa para pimpinan, narasumber, dan para peserta yang telah hadir. Yang kami hormati, Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan, Bapak Bambang Juli Istanto. Yang kami hormati, Mas Ahmad Takwim Al-Faris dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko selaku narasumber kita pada hari ini. Yang kami hormati, para pejabat struktural dan pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan, serta sobat pembelajar yang kami banggakan. Semoga kita dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Sobat pembelajar, loker merupakan wadah yang berfungsi sebagai tempat untuk menerapkan budaya belajar dan meningkatkan pengetahuan kolektif. Loker ini telah dilaksanakan selama lebih dari 70 episode setiap hari Jumat siang dengan tema-tema yang mendukung dalam implementasi organisasi pembelajar. Baik, Sobat Pembelajar, agar acara siang hari ini dapat berjalan dengan lancar dan berkah, marilah kita sejenak berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dapat dimulai. Baik, berdoa dapat diakhiri. Untuk selanjutnya, Sobat Pembelajar, saat ini telah hadir bersama kita Bapak Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan yang akan memberikan sambutan pada siang hari ini. Kepada Bapak Bambang Juli Istanto, kami persilahkan, Pak. Terima kasih, Mbak Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kami hormati Bapak Ibu, rekan-rekan semua, para pejabat struktural dan juga pejabat fungsional di lingkungan Kementerian Keuangan. Yang kami hormati ini Mas Ahmad Takwim Al-Faris. Ini pemroses data perencanaan dan pengembangan pembiayaan proyek SBSN Junior dari Direktorat Jenderal Pembiayaan dan Risiko Kementerian Keuangan. Yang kami hormati tentunya juga rekan-rekan semua nih, para peserta loker yang memasuki episode yang ke-72. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam
sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pertama-tama, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa yang sudah luar biasa dan banyak sekali memberikan nikmat kepada kita semua, utamanya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, nikmat peluangan waktu, sehingga pada siang hari ini hari Jumat, mudah-mudahan menjadi Jumat berkah untuk kita semua. Kita dapat bersama-sama berkumpul meskipun masih melalui virtual. Mungkin sekali-sekali nanti Mas Haris bisa lokernya itu secara offline gitu ya. Tidak selalu virtual itu. Dengan tema yang menurut saya juga ini istimewa gitu ya. Di situasi yang saat ini, yang sangat relevan dengan situasi saat ini, yaitu mengenal produk investasi berupa syariah. Jadi ini SBSN retail itu yang syariah. Bapak sekalian, jadi kalau ada pepatah kan ya, kalau nggak kenal kan nggak sayang itu, kalau nggak kenal SBSN-nya, sukunya ya. Kalau di dalam hal ini kita menggunakan ilmu marketing ya, Mas Ahmad ya. Kalau nggak kenal ya nggak beli gitu kan. Jadi untuk bisa beli harus kenal dulu gitu kan. Gitu. Saya akan memulai dari bagaimana Bu Menteri ya, pimpinan kita selalu menyampaikan gimana sih ikhtiar, kontribusi dan strategi kita semua untuk bisa menghadirkan APBN ini kepada masyarakat. Bagaimana APBN mempunyai impact, mempunyai dampak terhadap peningkatan kesejahteraan dan juga tentunya peningkatan terkait dengan pelayanan publik kita kepada masyarakat. Nah, untuk bisa menghadirkan tadi kan tentunya perlu biaya yang nggak sedikit itu kan, perlu biaya yang sangat besar itu. Bahkan sekarang kalau belanja kita di APBN sudah sekitar 3.000-an, 3.061 T. Itu luar biasa. Luar biasa. Kebetulan saat ini juga sedang rapat Alkoin dengan Bu Menteri, jadi besarannya luar biasa gitu, untuk bisa menghadirkan APBN dalam rangka mencapai tujuan bernegara kita. Dan kita ingat betul itu, kita itu kadang-kadang mudah lupa itu ya. Ketika kemarin kita menangani pandemi COVID, sekaligus memulihkan ekonomi. Jadi nggak hanya menangani COVID-nya saja, tapi bagaimana terus menyiapkan pemulihan ekonomi secara cepat. Itu lesson-nya banyak sekali. Tidak hanya bagaimana kita bekerja, tapi termasuk bagaimana kita mengelola APBN kita, mengelola fiskal kita. Ya, kalau ingat defisitnya ya Mas Ahmad ya, yang biasanya sesuai dengan ketentuan undang-undang itu maksimal 3%. Nah, kemarin kan sampai 5%-an itu kan, 5% sekian. Itu di situasi yang nggak mudah. Dan kita sudah sama-sama paham bahwa strategi fiskal kita adalah strategi ekspansi. Ya, kalau nggak gitu ya nanti nggak maju-maju, nggak sejahtera gitu kan. Nah, untuk itu pasti kan di dalamnya ada celah defisitnya itu kan, celah defisitnya. Dan alhamdulillah kita sangat bersyukur bahwa APBN kita bekerja dengan sangat baik, policy-nya juga luar biasa sehingga kita bisa kembali ke maksimal 3%. Tapi kan tetap ada defisit kan gitu kan. Dan itu tentunya juga perlu ikhtiar yang lebih juga itu. Makanya kan APBN kita kan slogannya optimis tapi waspada. Ya. Optimis karena kita punya kinerja yang luar biasa. Tapi di dalamnya ada risiko, ada risknya yang buat APBN tadi mungkin akhirnya kurang sehat gitu kan. Nah, bagaimana juga APBN itu tetap sehat gitu kan. Salah satunya tadi mengelola yang celahnya tadi dengan sangat baik. Pasar keuangan sekarang juga luar biasa bergerak, banyak sekali produk-produk investasi gitu ya. Ini teman-teman di JPPR luar biasa gitu ya, bagaimana merespon dengan cepat kaitannya dengan perkembangan pasar keuangan itu. Bahkan kalau nggak salah akhir-akhir ini
kaitannya dengan climate change gitu kan, dengan green dan seterusnya, terbit juga itu kan suku yang kemudian bisa memberikan ruang bagaimana menyiapkan terkait dengan pembiayaan-pembiayaan di sektor yang mempunyai afirmasi terhadap isu-isu yang saya sampaikan tadi. Karena itu menjadi isu yang mungkin sekarang belum begitu kita rasakan itu ya, Bapak Ibu sekalian Mas Ahmad. Tapi mungkin 5-10 tahun lagi itu kerasa banget tuh, yang namanya climate change itu ya, yang green tadi itu, kerasa banget gitu, kerasa banget. Sekarang aja udah mulai kerasa Mbak Mutia ya kan, panasnya sudah luar biasa gitu kan. Kemarin mungkin kalau rekan-rekan semua, Bapak Ibu sekalian pulang kampung gitu kan, itu daerah itu sekarang panas banget gitu kan. Panas itu efek dari tadi climate change yang sekarang sudah mulai terjadi. Nanti kita akan dikenalkan sama Mas Ahmad bagaimana produk investasi yang namanya SPSN retail. Nah, retail. Ini kata-kata retail ini juga menjadi penting. Syariah juga menjadi sangat penting gitu. Jadi jangan kemudian, oh saya duitnya sedikit itu ya, saya nggak bisa beli, nanti akan dijelaskan gitu kan. Oh saya kalau beli kayak gitu nanti takutnya berisiko itu kan. Nanti akan dijelaskan bedanya apa sih dengan yang biasa itu kan. Dari sisi Lisna itu kan, keamanannya, kemudian juga yang ditanyakan pertama biasanya berapa imbalannya gitu kan. Kalau kita menginvestasikan duit kita untuk beli yang tadi, yang retail tadi kan gitu. Dan menurut saya ini bagian dari kontribusi kita. Jadi nanti kalau sudah kenal itu kan, sangat berharap nanti Bapak Ibu, rekan-rekan semua juga layak untuk mencoba berinvestasi di situ gitu kan. Karena ini kan produk yang didesain itu kan oleh kita semua, oleh rekan-rekan di Kementerian Keuangan. Jadi ya kita seyogianya juga kalau berinvestasi itu ya yang kemudian bisa membantu juga supaya APBN kita itu tadi lebih sehat juga kan itu. Dan saya yakin aman. Kenapa? Ya syariah ini kan di dijamin itu ada underlying-nya gitu kan dalam bentuk project-project. Jadi insya Allah dari sisi resiko kalau yang ini aman, dan saya yakin Bapak Ibu sekalian dengan penghasilannya itu bisa membeli lah gitu ya, bisa membeli dan berinvestasi di sini. Saya akan kembali sedikit untuk sekalian ke yang awal tadi. Jadi eh, saat ini kan pembiayaan ini bukan pembiayaan dalam arti risiko, tapi kebutuhan belanja kita itu kan terus meningkat gitu ya, dan mandatori belanjanya juga sudah luar biasa banyak gitu kan, untuk pendidikan, untuk kesehatan dan seterusnya. Kalau kemarin pulang kampung itu Mbak Mutia, di kampung-kampung itu sekarang rasa-rasanya, kecuali di Lampung ya, jalan di desa-desa itu Mas Ahmad, itu udah beton semua tuh, udah beton semua gitu. Jalan-jalan kecil di gang-gang itu udah nggak ada lagi yang jalan tanah itu kan, sudah beton semua. Nah itu kan sumbernya harus kita sadari, itu kan duitnya dari kantong yang namanya APBN itu juga kan gitu. Dan nggak semuanya itu fully dari sumber penerimaan yang sudah ada dari pajak sama PNBP itu kan, tapi ada sumber lain yang kemudian juga mempunyai kontribusi di sana gitu kan. Kemarin pulang, alhamdulillah nggak macet karena alternatif jalannya banyak sekali, bisa lewat jalan tol, jalan biasa yang kemudian juga sudah bagus. Yang naik kereta, kalau dulu suka nungguin, kenapa nunggu ya? Nunggu yang sana lewat dulu, baru kemudian gantian dari kita, sekarang udah double track gitu kan, dan seterusnya. Jangan dikira itu muncul begitu saja itu kan, kalau nggak diikhtiarkan. Salah satunya ya dari sini biayanya itu kan, dari bagaimana SPSN atau SPN itu ya, itu hadir di sana untuk membiayai proyek-proyek tadi, supaya tadi APBN itu hadir untuk tadi mensejahterakan dan memajukan masyarakat tadi. Jadi ini penting, tidak semata-mata kemudian ya kenal, tapi barangkali ini nanti juga bisa memberikan inspirasi Mas Ahmad. Jadi nanti mudah-mudahan bisa mendorong teman-teman, menginspirasi untuk bisa di samping paham, nah, kemudian setelah paham itu harapannya nanti Bapak Ibu sekalian tidak hanya kita, mungkin nanti bisa disiarkan juga, bisa juga nanti informasinya diteruskan pada
sekarang kan banyak sekali grup ya gitu kan. Mungkin ada grup SD, grup alumni SMP dulu kan, alumni SMA, alumni kuliah gitu kan, grup-grup yang lain itu bisa diedukasi di sana sehingga lebih bisa melibatkan banyak orang yang mengenal, yang paham, kemudian juga bisa ikut terlibat dalam bentuk membeli investasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan insya Allah ini produk yang sangat aman dan memberikan imbalan yang menurut saya gitu ya, imbalannya bersaing lah gitu ya bahasanya. Bersaing dengan produk-produk investasi yang lainnya gitu. Barangkali itu sebagai pembuka Bapak Ibu sekalian, ini saya mengucapkan terima kasih Mas Ahmad juga Bapak Ibu sekalian sudah meluangkan waktu untuk berkenan mengikuti Loker episode ke-72 pada siang hari ini. Saya yakin dengan cara kerja kita sekarang itu rasa-rasanya kalau nyari waktu luang memang nggak dapat gitu kan. Jadi ya memang harus meluangkan waktu gitu kan untuk bisa tadi sampaikan di awal-awal tadi ya sharing, belajar untuk terus bisa meng-upskilling keterampilan kita dan pemahaman kita terhadap tidak hanya hal-hal yang sifatnya relate sama pekerjaan kita saja, tapi juga kita perlu paham mengenai background dari seluruh pekerjaan kita, terutama di Kementerian Keuangan. Demikian, selamat mengikuti eh, Loker pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi Bapak Ibu sekalian dan tadi bisa menginspirasi Bapak Ibu sekalian dan berharap ini juga nanti bisa disebarluaskan kepada teman-teman kita untuk bisa memberikan pemahaman yang lebih lebih apa ya lebih kuat gitu ya lebih kuat terkait dengan SBSN retail ini. Saya akhiri, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Bambang atas penyampaian sambutannya untuk tadi membuka acara loker kita. Baik, selanjutnya kita beranjak nih ke acara inti, yakni merupakan sharing dari narasumber loker kita, yaitu Mas Ahmad Takwim Al-Faris. Mas Ahmad Takwim Al-Faris, beliau merupakan ASN Kementerian Keuangan yang saat ini bertugas di Direktorat Pembiayaan Syariah, khususnya di proyek SBSN di DJPPR. Baik, selamat siang Mas Takwim, bagaimana kabarnya Mas? Iya, siang Mbak Mutia. Alhamdulillah baik, makasih sekali. Alhamdulillah, semoga senantiasa sehat juga ya Mas ya. Terima kasih sebelumnya telah berkenan menjadi bagian di acara Loker pada siang hari ini. Sebelum memulai, izinkan kami membacakan CV dari Mas Takwim. Tadi setelah disebutkan ya, cocok banget nih dengan tema kita karena Mas Takwim sudah bekerja di SBSN sejak pertama kali penempatan gitu ya Mas ya, terkait dengan pembiayaan syariah. Dan juga telah menyelesaikan studinya di Diploma 3 Sekolah Tinggi Akuntansi Negara dan melanjutkannya di Sarjana Akuntansi di Perbanas. Baik, untuk selanjutnya, Sobat Pembelajar, agar acara kita ini dapat berjalan dengan lancar dan ilmu dari narasumber bisa jelas kita terima, kami harap Sobat dapat mengupayakan posisi senyaman mungkin gitu ya, dan nanti bisa menyiapkan catatan mungkin untuk mencatat poin-poin penting dari paparan Mas Takwim, dan nanti apabila Sobat Pembelajar ingin bertanya, dapat disampaikan saat sesi tanya-jawab setelah pemaparan, atau bisa disampaikan juga di kolom chat atau di Slido. Nanti ada di Linktree Loker Kemenq, bisa disampaikan di situ. Oke, baik, untuk efisiensi waktu kami persilakan Mas Takwim untuk menyampaikan paparannya selama kurang lebih 60 menit ke depan. Ya, kepada Mas Takwim kami persilakan. Ya. Ya. Baik, terima kasih Mbak Mutia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Mbak, terdengar jelas suara saya? Siap, terdengar jelas Mas Takwim. Terdengar ya. Ya, yang saya hormati Pak Bambang, Kepala Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Kemudian juga yang saya hormati Bapak Ibu dari BPPK. Kemudian juga serta Bapak Ibu semua hadirin, sobat pembelajar semua.
Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih dulu kepada Bapak Ibu semua dari BPPK yang sudah memberikan ruang bagi kami dari DJPPR khususnya dari Pembiayaan Syariah untuk ikut mensosialisasikan dan juga uh, sharing session begitu ya kira-kira untuk pemahaman kita tentang produk SBSN. Gitu. Mohon izin Bapak Ibu, saya diminta oleh panitia untuk menyampaikan materi tentang surat berharga syariah negara yang sehari-hari menjadi kegiatan keseharian kami, khususnya yang sifatnya retail begitu ya. Mohon izin saya share screen ya Mbak Mutia ya, Pak Bambang, mohon izin. Silakan Mas. Ya, apa kelihatan Mbak? Sudah ya? Ya, sudah terlihat. Ya, ya. Nah, uh, saya rasa saya mulai dari sukuk negara dulu ya. Sukuk negara ini apa sih Pak Takwim? Jadi sukuk negara ini kalau berdasarkan undang-undang tentang surat berharga syariah negara, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sukuk negara atau bahasa lainnya adalah SBSN, Surat Berharga Syariah Negara, adalah surat berharga negara yang diterbitkan oleh pemerintah yang memenuhi kriteria prinsip syariah sebagai bagian dari penyertaan modal di dalam aset-aset dan juga proyek pemerintah. Kemudian di dalam undang-undang tersebut juga disebutkan tujuannya. Tujuannya yaitu adalah untuk membiayai APBN kita dan juga uh, untuk membiayai proyek-proyek yang dibiayai melalui APBN gitu kira-kira. Oke, berikutnya. Nah, ini kira-kira gambaran besarnya. Sukuk negara itu adalah bagian daripada SBN. Jadi SBN itu ada dua, surat berharga negara itu ada dua. Satu SUN, yaitu obligasi konvensional, yang satu lagi adalah sukuk negara, atau yang kita sebut SBSN. Nah, SBSN ini apa sih posisinya di dalam APBN begitu ya kira-kira. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Pak Bambang gitu ya, bahwa kan APBN kita ini sifatnya ekspansif. Jadi memang kalau kita lihat strukturnya belanja dulu, kemudian nanti ada penerimaan. Nah, selisih lebih besar belanja daripada penerimaan tadi ada namanya defisit. Makanya defisit ini nanti ditutup melalui pinjaman dan juga melalui SBN gitu. Makanya kami menyebutnya below the line gitu ya. Kita di bawah menutupi defisit begitu. Nah, SBSN adalah bagian daripada produk yang below the line tadi yang berfungsi dan tujuannya adalah untuk membiayai APBN. Sederhananya seperti itu. Kalau kita pecah lagi ya, kita pretelin lagi nih SBSN ini, ada dua, gambaran besarnya ada dua tenor begitu ya. Yang pertama tenor yang lebih dari 1 tahun, atau kita ya biasa namanya yang jangka panjang lah gitu. Kemudian juga tenor-tenor pendek yang kurang daripada 1 tahun. Kurang lebih biasanya 6 bulan gitu ya. Seri SPNS namanya, Surat Perbendaharaan Syariah Negara. Nah, uh, tenor-tenor yang SBSN yang kita terbitkan ini, baik yang dalam jangka panjang maupun jangka pendek itu diterbitkan dalam rupiah. Ada juga yang diterbitkan dalam falas. Nah, nanti saya cerita lagi. Nah, seri-seri yang kita terbitkan ini setidaknya ada 3 metode yang jamak kita lakukan. Ya. Yang pertama saya jelaskan satu melalui metode lelang. Lelang ini gimana Pak? Jadi setiap hari Selasa itu pemerintah membuka window ya, membuka kesempatan, tetapi tidak untuk semua orang. Membuka kesempatan kepada dealer utama kami yang sudah kami tunjuk, yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk melakukan bidding. Jadi perbankan dan sekuritas yang sudah kita tunjuk sebagai dealer utama mengajukan penawaran terhadap SUN atau SBSN yang ditawarkan oleh pemerintah gitu. Nah, ini hanya dapat dilakukan oleh dealer utama. Nggak bisa sembarangan institusi atau orang pribadi uh, mengajukan penawaran melalui lelang. Seri-serinya juga tertentu begitu ya, Bang Tia ya, Bapak Ibu. Itu lelang ya. Yang kemudian yang kedua ada namanya private placement.
private placement itu institusi langsung eh, atau melalui dealer utama juga datang kepada kami, gitu. Datang kepada pemerintah menawarkan kami, misalnya institusinya ya kita sebut misalnya SDHI begitu ya. SDHI itu apa? BPKH ya, Badan Pengelola Dana Haji itu datang kepada pemerintah, Kementerian Keuangan mau menempatkan dananya, punya uang sekian triliun gitu. Kemudian juga dengan menawarkan rate-nya tertentu lah begitu misalnya. Bisa nggak kira-kira? Nah nanti di situ ada negosiasi antara pemerintah dengan institusi tersebut. Kira-kira diterima tidak apa penawaran ini tadi. Itu namanya private placement. Yang ketiga ada namanya metode book building. Nah metode book building inilah yang jamak ditawarkan kepada investor retail. Jadi sederhananya adalah pemerintah membuka window dalam masa tertentu untuk menawarkan instrumen retail yang diterbitkan oleh pemerintah, yang diterbitkan oleh Kementerian Keuangan. Instrumen retailnya apa aja? Nah, dalam konteks SBSN ya, itu ada sukuk tabungan dan juga ada sukuk retail, kalau Bapak Ibu sudah tahu ya. Nah, sukuk retail itu bedanya apa sih sukuk tabungan dengan ini ya retail ya? Kalau sederhananya begini, kalau yang retail itu nanti bisa diperdagangkan ketika holding periodnya selesai. Jadi dia lebih liquid gitu. Kalau yang sukuk tabungan, dia tidak bisa diperdagangkan, dia non-tradable. Tetapi sukuk tabungan, Bapak Ibu, kami kasih fasilitas apa namanya early redemption. Jadi setelah berjalan 1 atau 2 tahun, Bapak Ibu bisa mencairkan 50% maksimal kepemilikannya untuk dimanfaatkan oleh Bapak Ibu semua gitu ya. Nanti saya jelaskan berikutnya ya Bapak Ibu mohon izin. Nah, apa sih tujuan dari penerbitan sukuk negara ini gitu ya? Sesuai undang-undang disampaikan bahwa penerbitan SBSN ini yang jelas untuk membiayai defisit APBN dan juga untuk membiayai proyek-proyek di dalam APBN. Manfaatnya apa gitu penerbitan SBSN ini gitu ya? Yang pertama, SBSN ini adalah instrumen fiskal. Dia digunakan untuk membiayai defisit APBN. Kemudian juga karena seri retail, ada beberapa yang seri retail begitu ya, nggak semua seri retail memang. Itu adalah instrumen investasi bagi masyarakat begitu. Kemudian juga SBSN ini kan syariah ya, kita tidak boleh menerbitkan apa instrumen itu money to money begitu. Jadi di belakangnya harus ada transaksinya. Nah, sehari-hari yang kami laksanakan transaksinya itu menggunakan barang milik negara dan juga proyek-proyek pemerintah. Itulah yang dijadikan underlying penerbitan SBSN. Sehingga barang milik negara yang existing sekarang ini digunakan, dioptimalisasikan untuk sebagai underlying penerbitan SBSN. Kemudian juga mendorong pertumbuhan industri dalam negeri. Bapak Ibu, selama 2-3 tahun belakangan ini ada arahan dari Bapak Presiden sebagai pimpinan tertinggi kita agar belanja-belanja negara itu menggunakan produk dalam negeri. TKDN-nya mesti tinggi gitu ya. Komponen dalam negeri harus tinggi. Nah, beberapa proyek yang dibiayai oleh SBSN itu juga kami dorong untuk menggunakan pemanfaatan sumber daya yang ada di dalam negeri. Kemudian juga investasi dari SBSN ini biasanya dijadikan benchmark oleh korporasi begitu ya dan lembaga keuangan lainnya di dalam menghitung kira-kira berapa sih kalau ada korporasi tertentu yang juga ingin menerbitkan sukuk gitu, returnnya berapa sih ininya pantas-pantasnya gitu ya kira-kira ya. Kemudian juga penerbitan SBSN ini mendorong perkembangan pasar keuangan syariah di pasar di domestik kita gitu. Nah, mohon izin Bapak Ibu saya menjelaskan ini tentang kontribusi sukuk negara dalam pembangunan. Jadi sebelum ke sini ya, tadi seperti disampaikan oleh Pak Bambang bahwa kebijakan belanja kita ekspansif begitu ya kira-kira. Nah, ada setidaknya ada 3 sumber belanja yang ada di dalam kementerian lembaga. Yang pertama rupiah murni, kemudian pinjaman. Nah, yang ketiga ini
melalui SBSN. Jadi belanjanya sumber dananya apa? SBSN. Langsung dari penerbitan SBSN kita, kemudian juga proceeds-nya itu digunakan langsung untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur pemerintah gitu. Nah, ini gambarannya kira-kira Bapak Ibu. Jadi sejak tahun 2013 kita sudah melakukan penerbitan pembiayaan proyek infrastruktur melalui penerbitan SBSN. Bahasa jamaknya kita sebut earmark lah. Jadi langsung untuk membiayai APBN, membiayai proyek-proyek di APBN gitu ya. Kurang lebih dalam 10 tahun belakangan ini ada 5.126 proyek yang sudah kita biayain. Dengan total rupiahnya 209,82 triliun untuk membiayai kegiatan pembangunan infrastruktur di KL-KL. Memang sebagian besarnya ada di Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan begitu. Namun beberapa KL sampai saat ini kurang lebih ada 13 atau 12 KL yang sudah menikmati belanja modalnya melalui penerbitan SBSN begitu ya. Saya next ya. Oke, sebentar. Nah, ini Bapak Ibu sedikit gambarannya. Untuk proyek infrastruktur dan transportasi, sumber daya air itu sudah 746 proyek dengan total rupiah 36 triliun. Jadi ini untuk pembangunan embung, pembangunan pembangunan bendungan ya begitu kira-kira ya, untuk penyediaan air bersih secara massal begitu ya kira-kira yang dilaksanakan oleh Ditjen Sumber Daya Air. Kemudian juga infrastruktur transportasi itu ya seperti di gambar ini, ada jembatan yang dibangun PUPR, kemudian jalan nasional yang dibangun juga Ditjen Bina Marga, kemudian juga bandara, pembangunan jalan, pembangunan rel kereta api ya. Kalau tadi disebutkan Pak Bambang double track yang jalur Cirebon Kroya itu salah satu sumbernya adalah melalui SBSN. Kemudian juga jalur kereta api yang Manggarai sampai dengan Cikarang. Kalau Bapak Ibu lihat sekarang ya, pembangunannya Manggarai sudah sangat keren ya, udah bagus ya, udah modern lah kita lihat ya, nggak seperti mungkin dulu 10 tahun yang lalu stasiun kita masih kurang optimal ya begitu. Tapi sekarang Manggarai sudah sangat baik sekali gitu ya. Kemudian termasuk jalur-jalur yang sampai menuju Cikarang. Nah, itu juga dari SBSN. Kemudian juga beberapa terminal-terminal di Jawa dan juga di Sumatera begitu, itu sumber dananya melalui SBSN. Itu yang bangun melalui Kementerian Perhubungan. Kemudian juga di sektor pendidikan dan riset itu juga kalau untuk PTKIN ya, PTKIN itu perguruan tinggi keagamaan Islam negeri. Jadi UIN, IAIN, kemudian STAIN, itu sudah banyak sekali yang mendapatkan pembiayaan melalui SBSN. Kurang lebih sudah 14,76 triliun. Kemudian juga PTN-PTN, ada 98 proyek dengan nilai total 8,75 triliun. Kemudian juga laboratorium sebanyak 23 proyek dengan nilai 3,3 triliun. Jadi PTN ini sebagian besar memang yang kami bangun itu adalah PTN-PTN yang belum mature ya begitu kira-kira. Jadi yang masih baru seperti Universitas Timor, kemudian Universitas Nusa Cendana, Universitas Negeri Papua, dan juga beberapa sekolah-sekolah vokasi yang dirintis oleh Ditjen Vokasi dari Kemendikbudristek. Kemudian kalau laboratorium itu, ini adalah lab-lab yang dibangun oleh LIPI, dulu namanya LIPI ya, LIPI, Lapan, dan Batam ya. Tapi sekarang sudah satu namanya BRIN ya, BRIN. Jadi lab-labnya BRIN itu juga ada sebagian yang kita biayai melalui SBSN ini. Kemudian juga sektor-sektor keagamaan yaitu asrama haji dan juga kantor-kantor KUA. Kemudian juga ada satu kantor layanan produk halal waktu itu dari Kemenak juga yang mengajukan. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang lihat beberapa asrama haji, memang sekarang kondisinya sudah berbeda ya, sudah modern, minimal standar layanannya juga sudah seperti hotel bintang 3 lah, kira-kira seperti itu. Nah, itu juga dibiayai melalui penerbitan SBSN.
Kemudian juga ini dalam 2 tahun belakangan eh, sektor kayak bapak-bapak dari TNI dan juga kepolisian juga sudah mulai mengusulkan nih untuk pembangunan ini pembangunan apa rumah susun dan juga rumah tapak yang diperuntukkan untuk prajurit TNI dan juga kepolisian begitu. Nah, ini proyek-proyek yang berkaitan dengan lingkungan, ada juga yang di sektor pertanian, kemudian juga pembangunan pembangunan apa? eh, pangkalan kapal yang dilaksanakan oleh Bakamlas, ingat saya. Itu juga baru tahun ini. Kemudian juga beberapa daerah tempat-tempat konservasi yang dibangun oleh KLHK, Kementerian KLHK. Seperti yang digambar ini adalah konservasi ikan paus. Nggak salah saya ini di Papua ya begitu kira-kira. Nah ini juga dibiayain melalui SBSN gitu. Nah sekarang loncat nih, ada Green Sukuk gitu. Green Sukuk ini apa begitu? Jadi sederhananya Bapak Ibu, selama 5 tahun ke belakang ini setidaknya itu memang bukan hanya di domestik tetapi juga di dunia internasional itu mendorong eh, apa? Mendorong untuk supaya kita mengurangi emisi karbon begitu ya. Supaya ada upaya oleh government, oleh pemerintah dan juga dunia industri untuk mengurangi dampak buruk dari pemanasan global begitu. Nah, salah satu yang didorong itu adalah penerbitan obligasi atau sukuk, bisa obligasi konvensional atau sukuk, yang nanti prosesnya digunakan untuk pembiayaan proyek-proyek yang bersifat green gitu kira-kira. Nah, jadi ada 8 framework yang ditetapkan oleh SDG framework gitu. Yang pertama untuk energi efisiensi, kemudian sustainable transportation, ada 8 ini kira-kira Bapak Ibu bisa lihat sendiri. Kemudian ada green tourism, ada energy and waste management, kemudian ada juga renewable energy begitu. Green building. Nah, jadi nanti green sukuk ini adalah sukuk yang diterbitkan. Sukuk udah jelas yang syariah begitu ya. Tetapi juga nanti selain dia syariah, dia juga diterbitkan untuk kegiatan-kegiatan yang mendukung ekonomi hijau. Seperti yang 8 sektor ini. Tujuannya apa? Ya ini ada 5 ini. Untuk menurunkan emisi karbon. Kemudian untuk membiayai proyek ramah lingkungan. Kemudian juga bagian dari komitmen pemerintah untuk mengatasi climate change. Nah, kemudian juga ada dorongan. Ini yang sangat menggembirakan memang ya. Ada dorongan dari anak-anak muda kita sekarang. Kita masuk teman-teman dari BPPK dan Kementerian Keuangan gitu ya, untuk meningkatkan kesadaran tentang apa pentingnya kita mengurangi sampah dan juga emisi karbon begitu. Nah ini momentumnya Bapak Ibu. Nah, terus apa sih kaitannya dengan sukuk tabungan gitu ya? Saya cerita dulu sukuk tabungan ya. Jadi sukuk tabungan ini adalah produk retail, investasi retail yang diterbitkan oleh pemerintah gitu ya. Ini ya masih temenan dengan SR lah gitu ya. Kalau SR tadi kan dia tradable, kalau yang ini dia non tradable. Tetapi walaupun non tradable dia ada fasilitas early redemption setelah 1 atau 2 tahun diterbitkan oleh pemerintah gitu. Nanti Bapak Ibu bisa mencairkan maksimal 50% dari kepemilikan. Nah, apa ST ini? Jadi ST ini adalah produk investasi syariah yang diterbitkan oleh pemerintah. Kemudian juga produk ini aman, mudah, terjangkau dan juga menguntungkan. Nanti saya akan jelaskan lebih lanjut. Nah, kalau misalnya kita semua membeli ST, maka berarti kita turut serta di dalam partisipasi mendukung pembangunan nasional. Nah, selain itu, ST ini juga hanya ditawarkan kepada masyarakat Indonesia yang memiliki KTP WNI gitu sebagai WNI begitu ya kira-kira. Ini kira-kira gambaran umumnya tentang sukuk tabungan. Jadi Bapak Ibu mohon izin, sejak 12 Mei kemarin pemerintah membuka window penawaran sukuk tabungan dari tanggal 12 Mei nanti sampai dengan tanggal 7 Juni. Kita sebut seri ini udah ke-10 kali, berarti namanya sudah ST10. Ada 2 tenor yang kita terbitkan yang menarik ini di sekarang ini, yaitu tenor 2 tahun dan juga tenor 4 tahun. Jadi ini tanggal-tanggal pentingnya. Penetapannya nanti tanggal 12 Juni, kemudian juga Bapak Ibu nanti akan settlementnya 14 Juni, jatuh tempo. Untuk tenor yang 2 tahun itu tanggal 10 Juni 2025.
Minimal pemesanannya 1 juta, maksimal pemesanannya 5 miliar untuk yang tenor 2 tahun. Kemudian underlying-nya adalah BUMN dan proyek APBN. Nah ini tadi, underlying aset tadi ini nanti kita akan menggunakan proyek-proyek hijau yang ada di dalam APBN. Gitu kira-kira. Akadnya adalah wakalah. Nah senada dengan ini tadi, ada lagi yang tenor 4 tahun begitu ya kira-kira ya. Sorry ini ada sedikit typo begitu ya. Oh tidak benar. Jadi mohon maaf. Jadi memang ST ini kuponnya itu floating with floor. Jadi dia akan disesuaikan setiap 3 bulan sekali. Floornya berapa? 6,25. 6,25 itu kita menghitungnya dari BI 7 days repo rate. Ditambah dengan spread 0,5. Saat ini 5,75% ditambah spread 0,5%. Nah, tingkat kupon ini Bapak Ibu, ini sobat pembelajar semua, ini nanti akan disesuaikan setiap 3 bulan sekali. Jadi penyesuaian berikutnya ada tanggal 11 Agustus, kemudian juga nanti 11 November, 11 Februari, sama 11 Mei. Setiap tahun. Kalau seandainya nanti BI 7 days repo rate-nya naik, begitu, maka return Bapak Ibu juga akan naik ditambah dengan 0,5% begitu ya. Tetapi kalau nanti turun, maka dia akan menyesuaikan dengan minimal menjadi 6,25% gitu. Kalau yang tenor 2 tahun ini nanti akan jatuh tempo di tahun 2024. Tahun 2024 ya. Tahun 2025 ya begitu kira-kira. Jadi mulai tahun 2024 Bapak Ibu bisa mengajukan early redemption mulai tahun depan. Siapa tahu mungkin kan early redemption ini kan fasilitas yang diberikan untuk supaya kita punya likuiditas begitu. Ada kebutuhan mendesak, misalnya kebutuhan anak sekolah atau ya kebutuhan lain lah begitu ya. Bapak, Ibu bisa, sobat pembelajar semua bisa mencairkan di tahun depan. Nah ini juga tenor yang 4 tahunnya kurang lebih sama seperti instrumen yang tadi, yang tenor 2 tahun. Tapi yang ini maksimal bisa dibeli 10 miliar. Minimalnya tetap 1 juta. Nanti jatuh temponya 4 tahun dari sekarang, begitu kira-kira ya. Nah, returnnya itu sekitar 6,4%. Floornya berarti 5,75 tambah 0,65%. Kalau nanti lebih dari setelah tanggal 11 Agustus nanti lebih dari 6,4%, lebih dari ya, berarti nanti akan ada penyesuaian ditambah spread 0,65. Tetapi kalau nanti lebih rendah dari 6,4, maka floornya dia menjadi menyesuaikan maksimal 6,4% gitu kira-kira. Nah, apa sih maksudnya investasi syariah ini? Keuntungan lainnya gitu ya, membeli sukuk tabungan ya gitu kira. Satu, yang pertama, ini adalah produk syariah yang sudah mendapat legalitas halal dari Dewan Syariah Nasional MUI. Sudah ada ininya fatwa dari Bapak dari Dewan Syariah Nasional, kemudian juga penyesuaian returnnya itu disesuaikan setiap 3 bulan sekali. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir mengenai returnnya, kita akan memberikan return yang favorable lah begitu ya kira-kira. Yang betul-betul di atas kompetitif lagi sebenarnya. Jadi kalau kita lihat, cek aja sekarang misalnya kita cek berapa return deposito gitu ya, di perbankan, itu kita masih lebih tinggi Bapak Ibu yang diberikan oleh pemerintah. Dan juga nanti akan menyesuaikan dengan BI 7 days repo rate gitu. Jadi sangat menarik sekali sebenarnya dibandingkan dengan instrumen investasi lainnya begitu ya kira-kira. Selain itu Bapak Ibu, ini saya sedikit menggambarkan tentang apa pemenuhan green framework-nya ya kira-kira. Jadi memang pemanfaatan dari prosid penerbitan sukuk tabungan ini nanti itu underlying akan kita gunakan adalah proyek-proyek hijau di Kementerian Perhubungan, Kementerian PUPR, dan juga Kementerian KLHK begitu. Nah ini nanti ada untuk sustainable transport dan juga resilience
to climate change gitu. Ini kira-kira gambaran frameworknya, ada ratifikasi Paris Agreement, kemudian juga ada beberapa kebijakan ya begitu di dunia internasional yang mendorong untuk menurunkan emisi karbon. Nah, ini manfaatnya kira-kira Bapak Ibu dari penerbitan sukuk tabungan. Yaitu untuk membiayai APBN, sebagaimana tadi yang telah saya sampaikan, kemudian pemerintah menyediakan alternatif instrumen investasi yang berbasis syariah, kemudian juga memperluas basis investor SBSN, terutama di pasar domestik, kemudian juga mendukung pengembangan pasar keuangan syariah di tanah air. Kemudian juga mendorong transformasi masyarakat menuju investment oriented society gitu. Sekedar gambaran Bapak Ibu, penerbitan obligasi, penerbitan SBSN ini masih sangat terbuka lebar ya. Kurang lebih pemilik rekening kepemilikan di SBSN ini, SBN ya, terutama SBN, bukan hanya SBSN ya, itu kurang lebih masih 1 juta rekening begitu ya. Sedangkan instrumen lain ya kurang lebih sudah 8 juta rekening begitu. Jadi masih terbuka lebar bagi Bapak Ibu semua untuk memulai berinvestasi di sektor pemerintah gitu ya. Di instrumennya yang diterbitkan oleh pemerintah. Nah, ini yang menarik lagi Bapak Ibu ya. Kami mencoba memberikan beberapa simulasi-simulasi begitu ya tentang instrumen green sukuk ini kira-kira. Jadi ini Bapak Ibu yang menarik. Jadi ternyata dengan investasi kita yang 1 juta minimal ya, saya gambarkan 1 juta aja minimal, dalam 2 tahun mendatang, berarti Bapak Ibu sudah ikut berkontribusi di dalam ketahanan terhadap perubahan iklim dan juga memberikan dampak bagi bumi dan sesama. Gambaran umumnya seperti yang di sebelah kanan, berdasarkan laporan dampak Green Sukuk 2020 yang diterbitkan oleh pemerintah dan sudah diaudit oleh lembaga internasional, disebutkan bahwa penurunan emisi karbon pada proyek jalur Trans di Sumatera itu diproyeksikan sebesar 213.000 ton. Jadi dalam hitung-hitungan kalkulasi sederhana yang sudah kami simulasikan, setiap investasi sebesar 1 juta di instrumen ini itu berpotensi menurunkan emisi karbon kurang lebih 2 juta ton di sebanyak selama 2 tahun begitu ya kira-kira. Dan itu setara dengan perjalanan Jakarta-Bandung 56 kali atau menanam pohon manggis sebanyak 200 pohon begitu. Bayangkan investasi 1 juta aja dampaknya segini ternyata. Apalagi kalau misalnya lebih ya begitu ya kira-kira ya. Nah, ini tadi udah saya jelaskan di awal ya, dampak investasi sukuk untuk pembangunan. Nah, ini kira-kira Bapak Ibu mengenai sobat pembelajar semua mengenai keuntungan dan risiko. Yang pertama aman. Jadi sukuk tabungan ini sangat aman sekali karena yang menerbitkan adalah pemerintah. Kita dijamin oleh 2 undang-undang. Yang pertama dijamin oleh Undang-Undang SBSN, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, kemudian juga dijamin oleh Undang-Undang APBN itu sendiri. Jadi sudah pasti pemerintah akan mengalokasikan return dan juga pokoknya Bapak Ibu semua di dalam APBN. Sedangkan di instrumen lain yang dijamin oleh LPS begitu ya, di perbankan yang menjadi anggota peserta LPS, itu maksimal yang dijamin sampai dengan 2 miliar. Kalau ini Bapak Ibu masuk di sini sampai dengan 5 miliar dan 10 miliar tadi untuk tenor yang 4 tahun. Jadi memang sangat aman sekali insya Allah ya. Kemudian juga sesuai syariah. Tadi sudah dijelaskan bahwa sudah mendapatkan opini syariah dari DSN MUI. Kemudian mudah dan terjangkau. Bapak Ibu sekalian, sobat pembelajar, sekarang pembelian sukuk tabungan ini sudah bisa dilaksanakan melalui mobile banking dan juga melalui website. Jadi ada banyak pilihan. Kami itu menunjuk perbankan, kemudian juga sekuritas, juga beberapa fintech sebagai mitra distribusi kami. Jadi Bapak Ibu tinggal pilih saja nyamannya dengan siapa begitu ya kira-kira ya. Yang paling mudah bagi Bapak Ibu menggunakan
platformnya siapa begitu. Karena nggak perlu lagi datang, ya mungkin kalau 4 atau 5 tahun ke belakang kita mesti datang ke bank gitu ya. Kemudian juga mengisi form, datang ke marketingnya begitu. Sekarang tidak. Sekarang ini bahkan melalui mobile banking yang ada di handphone Bapak Ibu semua, itu kita udah bisa langsung bertransaksi. Nanti akan dipandu oleh apa? Ada ininya ya, ada step-stepnya di masing-masing platform itu. Kemudian juga imbalannya menarik. Monggo Bapak Ibu cek sekarang ini return-nya yang diberikan oleh deposito perbankan berapa gitu ya. Bandingkan dengan yang diberikan oleh pemerintah, yang ditawarkan melalui sukuk tabungan. Kita ngasih rate lebih besar daripada uh, deposito yang ada di pasar gitu ya. Kemudian juga pajaknya rendah. Pajaknya hanya 10% Bapak Ibu. Nah, ini sedikit simulasinya. Kalau yang tenor 2 tahun itu returnnya tadi 6,25%. Kalau seandainya Bapak Ibu beli 1 juta, berarti imbalan bulanannya kurang lebih 4.000 begitu ya. Kalau 10 juta, bulanannya 52.000 potong pajak, ya berarti sekitar 46.800 begitu. Maksimal, kalau seandainya 2 miliar nih, berarti return bulanannya sekitar 9,3 juta setelah dipotong pajak begitu. Nah, ini simulasi kalau menggunakan tenor yang 4 tahun ya, kurang lebih seperti ini. Nah, ini kira-kira gambarannya Bapak Ibu mengenai simulasi uh, penetapan returnnya. Jadi setiap tanggal 11 Agustus, November, Februari, kemudian juga nanti April ya, April atau Mei ya, gitu kurang lebih setiap 3 bulan sekali itu ada menyesuaikan dengan BI 7 days repo rate. Jadi kalau dia nanti di bawah dari 6,25 untuk tenor yang 2 tahun, maka dia tidak akan di angka itu, dia akan mengikuti floor-nya yaitu 6,25. Tapi kalau lebih dari 6,25 maka dia akan menyesuaikan lagi dengan BI 7 days repo rate-nya. Nah, ini kurang lebih simulasi yang untuk tenor 4 tahun ya begitu kira-kira ya. Nah, ini Bapak Ibu kira-kira cara berinvestasi kalau memang Bapak Ibu tertarik masuk di sukuk tabungan. Jadi nanti mulai dari registrasi, kalau untuk yang pertama kali nanti akan dibantu oleh platformnya masing-masing untuk membuat rekening efek begitu ya, kira-kira membuat SID begitu ya, Single Investor Identity ya begitu. Ini SID ini penting untuk pertama kali ya. Nanti kalau udah berikutnya mau invest lagi udah nggak perlu buat SID lagi gitu. Untuk yang pertama kali. Nanti dibuatkan SID, kemudian juga nanti ada menu pemesanan, sampai nanti ada pemberian keluar NTPN-nya. NTPN itu yang bukti transaksinya begitu ya kira-kira ya. Nah, ini kurang lebih mitra distribusi yang kami tunjuk sebagai agen penjual untuk sukuk tabungan. Sekedar gambaran Bapak Ibu, kenapa sih penting Bapak Ibu ke pemerintah begitu ya, Kementerian Keuangan, DJPPR kok gencar sekali tiap bulan ada terus ya begitu. Jadi memang sebenarnya seyogianya ya gitu ya. Kalau kita ambil study case di Afrika Selatan begitu ya, pembelian uh, instrumen retail instrumen investasi yang diterbitkan oleh pemerintah itu bisa dibeli sepanjang tahun, kapan saja gitu ya. Tetapi sepertinya kalau diterapkan di kita agak kurang kurang pas begitu karena kosnya lebih besar juga begitu. Nah, sebagai jembatan untuk menjembatani ini, maka pemerintah membuka window-window untuk penawaran instrumen investasi ini. Jadi kemarin Bapak Ibu ada seri SR, kemudian juga ada ORI, ada juga nanti SBR, Saving Bond Retail gitu. Ini ganti-gantian aja. Cara berkala akan ada terus kita buka. Jadi setiap saat Bapak Ibu kalau udah kelewatan tunggu aja lagi nanti. Nanti ada lagi nih yang berikutnya gitu. Nah,
ini kan kelihatannya eh, kosnya mahal ya begitu, kurang lebih tadi 6% begitu ya. Kalau dibandingkan dengan instrumen pinjaman begitu ya, seperti MRT ya begitu kurang lebih ya, itu kosnya 0,2%, kos pinjamnya 0,2% per tahun. Tapi apa keuntungan pemerintah menerbitkan instrumen ini? Yang pertama, ini bagian daripada eh, apa kemandirian bangsa gitu ya. Jadi dengan kita menerbitkan instrumen yang seperti ini, kita bebas menggunakan prositnya untuk apa saja. Kita yang menentukan sendiri prositnya digunakan untuk proyek-proyek apa saja. Berbeda dengan pinjaman gitu. Kalau pinjaman itu sudah ditentukan proyeknya apa, kemudian juga nanti apa after after salesnya harus melalui lembaga tertentu begitu. Tidak ada TOT, transfer of technology gitu. Tetapi dengan penerbitan sekuritas ini, walaupun kosnya mahal, kita bisa tentukan sendiri untuk kepentingan apa gitu. Dan yang lebih menarik lagi, ketika ini ditawarkan kepada individu, kepada uh, warga negara Indonesia sendiri gitu. Kos yang mahal tadi akan kembali lagi kepada masyarakat kita, akan kembali lagi kepada sobat pembelajar semua begitu. Kos yang mahal ini, yang untung siapa? Ya masyarakat juga, pemerintah, negara juga gitu. Pemerintah untung, masyarakat untung. Sehingga nanti ketika kosnya digunakan untuk untuk returnnya Bapak Ibu semua, maka kan diharapkan akan mendorong belanja, ya kan? Belanja ini nanti ya setelah belanja ini berputar ya ada pajaknya lagi gitu kan. Pajaknya nanti ya akan ada masuk lagi uang masuk ke pemerintah begitu. Juga akan menyerap tenaga kerja banyak. Nah, inilah gunanya kenapa pemerintah gencar menerbitkan instrumen uh, SBN retail gitu kira. Kira-kira seperti itu gambarannya Pak Mbak Mutia, Bapak Ibu sobat pembelajar semua. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan kepada Mbak Mutia gitu ya. Terima kasih. Siap, Mas Takwim. Terima kasih atas penyampaian materinya nih. Tadi sudah dijelaskan gitu ya tentang dikenalkan tentang SBSN dari mulai sukuk negara sampai ke yang sekarang lagi ditawarkan nih oleh DJPPR yakni ST010 alias yang ke-10 gitu ya. Dan ada 2 seri ya untuk tahun ini Mas Takwim ya, dari untuk tenor 2 tahun dan tenor 4 tahun. Oke. Baik, Bapak Ibu Sobat Pembelajar, selagi mempersilahkan narasumber kita untuk beristirahat sejenak, setelah ini kami akan mengajak Sobat Pembelajar untuk games. Tapi sebelum itu, kita saksikan bersama iklan berikut ini. Ya, terima kasih Sobat Pembelajar untuk tetap standby tadi sejenak setelah iklan. Baik, untuk selanjutnya kita akan bermain games nih untuk seru-seruan. Panitia telah menyiapkan 2 kuis nih, kuis tebak berupa tebak gambar. Nanti Sobat Pembelajar yang sudah tahu jawabannya boleh langsung raise hand gitu ya. Nanti kita akan pilih Sobat Pembelajar yang raise hand untuk menjawab pertanyaan secara langsung. Ya, silahkan panitia dimohon disampaikan pertanyaan yang pertama nih. Kuisnya simpel aja, Sobat Pembelajar, untuk menebak gambar yang ditayangkan. Silahkan, kuis yang pertama terdiri dari 3 kata nih, Sobat Pembelajar. Silahkan langsung raise hand mungkin yang sudah tahu nih. Pasti nggak jauh-jauh sih dari tema kita pada siang hari ini, yang telah dipaparkan oleh Mas Takwim juga gitu ya. Oke, di sini ada Pak Ari Hidayat. Ya, silahkan Pak Ari Hidayat untuk menjawab, Pak Ari. Surat berharga negara.
Surat berharga negara. Oke, panitia boleh di-spill jawabannya apakah benar nih jawaban Pak Ari Hidayat. Oke, selamat. Terima kasih Pak Ari atas partisipasinya surat berharga negara. Betul ya Pak Ari. Oke, Ya, kita lanjut sama-sama. ke pertanyaan kedua. Nah, ini ada dua kata aja nih berarti nih, Bapak Ibu Sobat Pembelajar. Tadi juga pasti ada tuh di salah satu paparannya Mas Takwim. Silahkan yang sudah tahu jawabannya bisa langsung di raise hand. Kira-kira apa nih? Cukup dua kata nih. Dari gambar ini sebelahnya tuh ada apa ya? Kebun teh ya, tapi warnanya warna apa? Yang sebelahnya ada orang eh, memegang bendera seperti itu ya. Silakan sobat pembelajar ada yang tahu mungkin? Oke, ini ada Ibu atau Mbak Ajeng Apridianti. Silakan Mbak Ajeng bisa unmute untuk Green suku. jawaban. Iya, betul sekali. Sepertinya betul sih harusnya. Green Sukuk ya, panitia bisa disampaikan. Oke, terima kasih Mbak Ajeng atas partisipasinya. Untuk selanjutnya nih, tadi kita sudah sejenak games gitu ya Bapak Ibu. Terima kasih atas partisipasinya dan kita akan langsung ke sesi diskusi dan tanya jawab. Sekarang kita buka kesempatan bagi Bapak Ibu yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Takwim atas paparan yang tadi telah diberikan. Kami persilahkan. Jika ada yang ingin bertanya secara langsung, kami persilahkan Sobat Pembelajar untuk raise hand juga. Silakan, apakah sudah ada yang ingin bertanya? Kalau belum ada nih kita langsung beranjak ke pertanyaan di Slido nih Mas Takwim sudah banyak ada beberapa pertanyaan di Slido ada nanti ada nih yang sudah likes 3 likes nih ya dari tapi tidak ada penanyanya gitu ya Mas masih anonimus jadi bisa langsung dijawab aja pertanyaan pertama yaitu jaminan apa yang membuat kita yakin kalau SBSN retail ini sesuai syariah gitu. Mungkin nanti walaupun sudah ada di paparan nanti bisa disampaikan juga jawabannya kepada Mas Takwim gitu ya Mas. Selanjutnya mungkin sekalian yang pertanyaan yang kedua ya Mas. Apakah ada informasi siapa pembeli mayoritas SBSN syariah? Mungkin itu. Dua pertanyaan itu dulu Mas Takwim kami persilakan untuk langsung menjawab. Iya, makasih banyak Mbak Mutia. Oke, Bapak Ibu, saya share screen lagi ya. Oke, ini kelihatan nggak ya? Kelihatan ya Mbak Mutia ya? Kelihatan Mas Nah yang ini investasi Bapak Ibu, syariah anti inflasi sobat ya. sobat sobat pembelajar semua, instrumen kami ya di Direktorat Pembiayaan Syariah itu menggunakan selalu berkonsultasi dan meminta opini syariah dari Dewan Syariah Nasional MUI begitu. Dan ini ada fatwa DSN MUI nomor 112 tahun 2017 tentang akad ijarah. Nah, ini semua produk yang dikeluarkan oleh pemerintah, terutama produk syariah, begitu, itu sudah mendapatkan stempel halal lah, kira-kira seperti itu dari Dewan Syariah Nasional. Saya uh, tidak pada posisi kajian lagi ininya ya, akad-akadnya halal haramnya gimana. Tetapi sederhananya uh, kumpulan ulama di Indonesia sudah menyatakan ini uh, sesuai syariah gitu kira-kira. Jadi Bapak Ibu monggo nggak usah khawatir lagi tentang kehalalannya karena sudah ada yang bertanggung jawab terhadap kesesuaian syariah dari sukuk tabungan ini. Kira-kira seperti itu. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua tadi ya, yang tentang kepemilikan ya, Mbak Mutia ya. Uh, Sebagian besar memang kepemilikan SBSN itu masih dipegang oleh uh, lembaga keuangan gitu, terutama perbankan. Ada beberapa sih ini besarnya ya, gambaran besarnya perbankan, kemudian juga ada insurance, kemudian retail, seperti ini nanti yang kami tawarkan ini, retail dan juga asing biasanya. Asing itu ya perbankan juga sebenarnya.
Jadi kurang lebih 4 atau 5 jenis industri inilah yang memegang instrumen SBSN negara, surat berharga syariah negara ini gitu ya. Saya belum lihat datanya ya, yang terbaru dimiliki oleh siapa, tetapi memang sebagian besar masih dipegang oleh perbankan dan sekuritas. Kira-kira seperti itu Mbak Mutia. Baik, terima kasih Mas Takwim. Semoga menjawab ya Sobat Pembelajar tadi yang bertanya via Slido. Untuk selanjutnya kami tawarkan kembali nih bagi Sobat Pembelajar yang ingin bertanya langsung kepada Mas Takwim bisa langsung raise hand gitu ya. Nanti bisa diklik yang logo tangan gitu ya di atas virtual Teams-nya. Nanti bisa kita langsung fasilitasi, bisa tanya langsung ke Mas Takwim. Baik, sambil menunggu yang resen, kami izin bacakan lagi satu pertanyaan dari Slido, yaitu apakah ada perbedaan nih Mas antara penggunaan dana SBSN non-syariah dan SBSN syariah dalam pembiayaan pemerintah? Gitu, gitu dulu Mas Takwim, kami persilahkan Mas. Ya, terima kasih Mbak Mutia. Uh, Secara umum gini, Bapak Ibu Sobat Pembelajar semua. Kalau yang SUN, ya SBN yang konvensional begitu, itu penerbitannya masuk ke dalam APBN, blended di Erkun semua. Gitu. Jadi penerbitan SUN secara umum digunakan untuk membiayai proyek-proyek APBN, gitu ya. Bukan hanya proyek ya, untuk membiayai APBN secara umum gitu kira-kira. Nah, tetapi penerbitan SBSN itu earmark untuk kegiatan-kegiatan kegiatan-kegiatan yang mendukung pembangunan infrastruktur. Jadi kira-kira itu pembedanya gitu. Karena penerbitan SBSN itu kan harus ada underlying-nya, harus ada yang dijual apa nih gitu kira-kira, yang ditransaksikan apa. Maka yang paling jamak kita laksanakan selama ini adalah pembangunan infrastruktur gitu. Seperti yang sudah disampaikan tadi, kurang lebih kegiatannya itu pembangunan transportasi, infrastruktur laboratorium, pendidikan dan keagamaan, begitu kira-kira. Nah, itu proceed yang digunakan dari penerbitan SBSN gitu. Kalau yang SUN itu blended semua deh. Jadi untuk membiayai APBN secara umum begitu. Kira-kira itu bedanya Mbak Mutia. Ya, baik. Terima kasih, Mas Takwim. Jadi sudah terlihat ya, Bapak Ibu, untuk SBSN ini emang tadi sudah disampaikan Mas Takwim untuk fokusnya ke infrastruktur, pendidikan, dan lain sebagainya. Oke. Untuk pertanyaan berikutnya, masih dari Slido, yakni apakah alokasi penggunaan SBSN mendapat persetujuan dari MUI atau Dewan Syariah? Karena tadi ada yang disampaikan untuk penggunaan asrama TNI Polri atau pangkalan kapal gitu ya Mas Takwim ya. Meskipun tadi sudah disampaikan ya terkait dengan MUI, tapi mungkin bisa diperjelas lagi gitu Mas untuk alokasi penggunaannya. Seperti itu. Iya, memang isu tentang apa pangkalan kapal dan TNI Polri itu kan bukan tentang kesesuaian syariahnya ya, setahu saya ya. Tetapi mungkin lebih kepada isu isu pertahanan negara begitu kira-kira ya. Tetapi pun yang digunakan oleh TNI Polri ini itu yang dibangun adalah rumah susun untuk prajurit gitu. Rumah susun dan juga rumah tapak untuk prajurit. Yang levelnya juga mohon maaf ya, dari Bintara sampai Tamtamanya gitu. Memang ada beberapa untuk komandannya untuk perwira begitu. Tapi sebagian besar ini adalah rumah rumah dinas ya, rumah dinas untuk Bapak Ibu prajurit TNI dan Polri. Karena memang uh, ada kebutuhan di sana ya kira-kira ya. Karena juga perpindahan dari satu kesatuan itu kan movingnya kan cepat ya gitu. Kemudian juga mereka juga kalau ada kegiatan atau apel harus sesegera mungkin berkumpul begitu. Kalau mereka nggak disediakan rumah ini bisa lama nanti ngumpulinnya gitu. Tapi kalau di dalam satu kawasan kan ya kalau mungkin Bapak Ibu yang keluarganya tentara atau polisi gitu kan tinggal di komplek tentara kan
Begitu ada sirine langsung pada ngumpul gitu kira-kira ya. Nah, ini dalam rangka mendukung kesiapsiagaan Bapak Ibu di TNI Polri juga begitu kira-kira. Nah, mengenai apakah ini sesuai DSN UI atau tidak, ini hal yang berbeda sebenarnya. Tidak ada isu syariahnya terkait perumahan TNI Polri itu gitu. Dan boleh-boleh saja begitu. Ya. Kira-kira seperti itu Mbak Mutia. Oke. Baik, siap Mas Takwim. Terima kasih atas pencerahannya. Bapak Ibu, izin kami tawarkan kembali nih, jika ada yang ingin bertanya secara langsung kepada Mas Takwim, bisa via di Teams gitu ya, Bapak Ibu yang di Teams bisa langsung raise hand. Nanti bisa langsung tanya-tanya nih, mungkin masih bingung atau masih apa namanya, masih belum yakin gitu ya. Tadi bisa diperyakin dengan bertanya langsung ke Mas Takwim seperti itu. Mungkin untuk pertanyaan dari Slido masih ada lagi sebenarnya nih Mas nih. Sebenarnya banyak sekali sih pertanyaan di Slido. Mungkin izin kami coba Iya. satu bacakan ya Mas ya. Tentang ini nih, bagaimana pemerintah memenuhi imbal hasil dari para investor sukuk saat jatuh tempo, padahal di satu sisi seperti yang kita tahu, kondisi APBN kita masih defisit. Ya, mungkin perlu diyakinin lagi nih Sobat Pembelajar yang satu ini Mas, terkait dengan pemenuhan imbal hasil gitu Mas. Kami persilahkan Mas Takwim. Ya, terima kasih Bapak Ibu Sobat Pembelajar semua. Uh, Berkaitan dengan pengalokasian belanja, belanja belanja pemerintah itu semua sudah direncanakan dan dituangkan di dalam Undang-Undang APBN, begitu. Termasuk untuk belanja belanja bunga ya, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau kita lihat bagaimana pemenuhannya begitu ya, tentu dari APBN kita. Pajak kita setiap tahun juga meningkat loh Bapak Ibu Sobat Pembelajar semua. Nggak yang nurun gitu kira-kira. Dan once kita melakukan pembangunan, itu kan tentu diharapkan juga akan mendorong konsumsi, mendorong investasi. Pemerintah belanjanya besar nih, lebih besar daripada penerimaannya, ya kan? Tapi belanjanya digunakan untuk kegiatan yang produktif. Kita membangun bandara, kita membangun eh, apa, pangkalan apa namanya pelabuhan, kita membangun jembatan. Yang diharapkan pembangunan ini akan mendorong investasi dan juga mendorong eh, kegiatan ekonomi lah, kira-kira seperti itu. Jadi misalnya sederhananya beginilah, saya kasih contoh misalnya kita bangun bandara. Dengan kita bangun bandara, pesawat yang lebih besar bisa mendarat. Dengan mendaratnya pesawat yang lebih besar, diharapkan turis asing akan masuk begitu kira-kira. Tentu kita akan bangun di lokasi-lokasi yang turisme lah gitu. Turis asing masuk bawa uang, dia belanja di sini, spending di sini, ya kan? Ya, ada putaran ekonomi kan? Nah, putaran ekonomi kan akan menghasilkan pajak dong harusnya, ya kan? Peningkatan turisme misalnya akan menghasilkan pajak. Pajaknya ini ya tentu akan digunakan untuk uh, pembiayaan kita tadi untuk membayar return Bapak Ibu semua gitu. Jadi itu satu contoh misalnya. Belum lagi sektor-sektor yang lain. Kita bangun bangun pelabuhan, pelabuhan kita akan mendorong ekspor, ekspor akan mendatangkan devisa, devisa akan menghasilkan pajak dan seterusnya begitu. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir gitu ya. Itu satu sudut pandang. Sudut pandang berikutnya adalah eh, kalau kita bandingkan dengan Jepang, Jepang itu eh, pembiayaan obligasi retailnya itu sudah 300% eh, dari PDB-nya begitu kira-kira total outstanding-nya. Sedangkan kita itu masih kurang lebih 40% dari PDB kita. Jadi masih sangat jauh sekali dan angkanya masih sangat aman gitu kira-kira Bapak Ibu. Jauh sekali dari angka yang di Jepang tadi kira-kira seperti itu gambarannya. Jadi nggak usah khawatir, insya Allah ini aman, dijamin oleh pemerintah melalui undang-undang, dua undang-undang sekaligus ya, undang-undang APBN dan juga undang-undang SBSN itu sendiri. Sekedar gambaran aja Bapak Ibu, beberapa waktu lalu kita nonton berita, saya nonton berita gitu ya.
Jadi total investasi bodong kita jadi domestik ini itu kurang lebih ada 100 triliun lebih gitu. Padahal nggak jelas ini ya yang jamin siapa, dia yang bertransaksi apa, dia muterin uangnya di mana begitu. Nah, masa sih pemerintah menerbitkan instrumen seperti ini eh, nggak dipercaya gitu oleh masyarakat kita sendiri gitu kan? Diragukan oleh masyarakat kita sendiri. Tapi nggak apa-apa begitu. Ini bagian daripada eh, apa edukasi kita kepada masyarakat kita sendiri untuk tidak ragu dengan instrumen yang dikeluarkan yang diterbitkan oleh pemerintah begitu. Ini angkanya masih sangat aman sekali Bapak Ibu semua. Dan insya Allah akan digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang produktif. Kira-kira seperti itu Mbak Mutia. Siap Mas Takwim, jadi daripada di tempat yang salah gitu ya Mas ya, lebih baik sudah di tempat yang lebih jelas gitu ya, karena udah dijamin sama Ya, Mbak undang-undang Madi. mungkin seperti itu. Jadi tadi juga udah dijelaskan kalau siklusnya pun akan kembali juga ke masyarakat, ke negara seperti itu ya Bapak Ibu, Sobat Pembelajar. Baik, ini ada lagi nih sedikit yang baru ditanyain tapi langsung dapat interaksi yang banyak di Slido, yakni pertanyaan masih dari anonim gitu ya. Guna meningkatkan peran ASN di SBN, apakah tidak ada rencana pensiun atau gaji pegawai dalam bentuk surat berharga? Contohnya pendekatan stock based compensation gitu. Ya, silahkan mungkin Mas Takwim ada ini Mas insight baru mungkin ya Ya, bisa terima kasih sekali disampaikan. nih Bapak Ibu atas masukannya gitu ya. Ini menarik sekali memang usulannya. Bagaimana nanti apa pembayaran gaji 13 atau gaji ke-14 begitu atau tukin atau apapun diberikan dalam bentuk surat berharga begitu ya. Namun begitu eh, kita masih lihat dulu lah nanti ini perkembangannya gimana gitu ya. Partisipasi partisipasi Bapak Ibu semua, teman-teman kita di Kementerian Keuangan nanti sebesar apa begitu ya kira-kira ya. Jangan sampai nanti kita kasih SBN malah pada misu-misu gitu kan. Oh, harusnya uangnya udah dipos-posin nih untuk belanja ini, belanja ini, belanja ini. Wah, malah dikasihnya cuma SBN gitu yang bisa dicairkan 3 bulan lagi gitu. Tapi menarik sekali sih ini Bapak Ibu Sobat Pembelajar semua usulannya gitu ya. Terima kasih sekali nanti masukannya akan disampaikan kepada pimpinan juga nanti ya. Makasih Mbak Mutia. Siap, luar biasa memang nih Sobat Pembelajar untuk ide-idenya gitu ya terkait dengan SBSN ini. Ya mungkin kami tawarkan sekali lagi terakhir kesempatan ya untuk Bapak Ibu yang di Teams. Mungkin ada yang masih mengganjal atau masih kepo terkait dengan SBSN ini bisa jika ingin bertanya langsung atau di chat mungkin kami persilahkan Bapak Ibu. Mumpung ada ininya nih, langsung ahlinya dari Mas Takwim gitu ya, sudah. Ya, gimana Bapak Ibu? Apakah ada? Mungkin sudah cukup ya, sudah cukup jelas nih berarti ini dari Mas Takwim paparannya. Jadi mungkin nanti sobat pembelajar yang tadi sudah menyimak, kira-kira kurang lebih masih ada sekitar 20 harian lagi ya Mas Takwim lah ya untuk pembelian, untuk kepoin gitu ya, untuk kepoin tentang sukuk ST Iya Mbak ini, Mutia. ST10 ini di masa penawarannya kira-kira mau coba dulu kah 1 juta atau 10 juta sesuai tadi apa namanya gambaran yang sudah disampaikan Mas Takwim gitu ya. Jadi nanti bisa eh, bisa diinikan. Oh ya, mungkin ini satu pertanyaan terakhir, Mas. Apakah untuk hasil atau return investasi akan langsung dipotong pajak ya, Mas Takwim? Mungkin bisa berkenan menjawab untuk pertanyaan terakhir. Iya, iya Mbak Mutia. Jadi nanti langsung potong pajak dan memang ini final gitu. Pajaknya final gitu. Jadi langsung Bapak Ibu nanti dapat yang udah net setelah potong pajak gitu. Ya. Siap, Kira-kira itu Mbak terima Mutia. kasih. Siap, terima kasih Mas Takwim. Jadi udah langsung dipotong pajak ya, Sobat Pembelajar, untuk SBSN-nya. Baik, diskusi yang telah berjalan sudah sangat insightful dan semoga dapat pastinya dapat info baru atau eh,
pengalaman baru bagi Bapak Ibu ya terkait dengan ST10 ini. Baik, karena keterbatasan waktu juga, kami mohon maaf nanti jika masih terdapat pertanyaan yang belum sempat kami tanyakan gitu, nanti bisa lebih lanjut info terkait sukuk tabungan ini di media sosial ataupun PPID dari DJPPR, Bapak Ibu. Jadi terima kasih juga bagi para peserta yang telah mengikuti loker dan berpartisipasi dalam sesi diskusi dan games tadi. Untuk sesi terakhir akan ada closing remarks dari Mas Takwim, tapi sebelum itu mari kita saksikan bersama dua iklan yang akan lewat berikut ini. Goodbye Joe, me gonna go, me on my own. Me gonna go on the road, on the bayou. My fun, the sweetest one, me on my own. Ngopi Hitam setiap Kamis pukul 2 siang waktu Indonesia Barat di Pusdiklat Keuangan Umum. The Maestro, saksikan di YouTube Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Oke, Bapak Ibu, terima kasih sudah tetap stay tune. Tadi sudah diiklankan gitu ya, selain ada loker, di Jumat siang, BPPK juga punya acara ngopi hitam di Kamis siang, gitu jam 2. Dan juga The Maestro nih, podcast yang dipimpin oleh Bapak Marwanto, dan juga para maestro-maestro yang diundang bersama beliau di YouTube Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan. Baik, sesuai janji kita tadi, kita akan sama-sama mendengar closing remarks dari Mas Takwim untuk sesi loker kita pada hari ini. Kepada Mas Takwim, kami persilakan Mas untuk menyampaikan closing remarks-nya. Ya, makasih banyak Mbak Mutia. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua atas kesempatan ini. Sebelumnya saya ingin menyampaikan gini nih. Jadi posisi Indonesia saat ini kurang lebih kita dalam keuangan dan ekonomi syariah secara global, kita masih berada di peringkat 4. Nah, ini angkanya sudah meningkat ya dalam 2-3 tahun belakangan, tapi stuck di angka peringkat 4 gitu. Kita masih di bawah Malaysia, masih di bawah Saudi, dan juga Uni Emirat Arab kalau saya nggak salah ya. Nah, saya rasa Bapak Ibu bisa ikut berpartisipasi begitu ya dengan ikut mengembangkan ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Karena memang beberapa negara, sebut saja misal Inggris, begitu. Inggris saja masih berminat dan sedang menyiapkan infrastruktur juga untuk sebagai pusat keuangan dan ekonomi syariah di kawasan Eropa Barat, gitu. Kemudian juga dengan partisipasi Bapak Ibu misalnya semua ikut berpartisipasi di dalam ST ini, itu berarti setidaknya ada tiga manfaat besar. Satu, mendukung perkembangan ekonomi dan keuangan syariah Indonesia, sehingga nanti kita bisa tembus 3 besar. Kemudian juga mendukung ekonomi hijau. Kemudian juga ikut membiayai APBN kita supaya lebih sehat lagi. Selain daripada yang jelas Bapak Ibu mendapatkan return yang sangat kompetitif dan mudah-mudahan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Saya rasa itu closing dari saya. Terima kasih sekali Bapak Ibu dari BPPK, Pak Bambang, Mbak Mutia, dan tim semua dari BPPK atas kesempatan yang diberikan kepada DJPPR dan Direktorat Pembiayaan Syariah. Mudah-mudahan pertemuan ini membawa keberkahan dan juga bisa Bapak Ibu tergerak untuk berinvestasi di ST10 ini. Terima kasih sekali Mbak Mutia, Bapak Ibu, Pak Bambang juga terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga Mas Takwim atas keluangan waktunya dan untuk mampir nih ke loker pada siang hari ini untuk sharing tentang suku negara dan ST10 tadi. Semoga bisa tadi ya yang seperti Pak Bambang sampaikan di awal, baik sobat pembelajar yang hadir hari ini bisa sharing juga nih ke rekan-rekan di unitnya atau keluarganya di grup WhatsApp atau teman SMA-nya gitu ya untuk bisa membeli untuk mencari tahu info lebih dulu ya, mencari tahu info terkait dengan ST10 dan juga untuk berinvestasi di ST10 ini. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada acara siang hari ini. Untuk selanjutnya dapat kami sampaikan pula jika sobat pembelajar nanti bisa ingin mengakses gitu ya materi-materi loker di episode-episode sebelumnya, bisa sobat pembelajar akses di klc2.kemenq.go.id/kms atau juga bisa sobat pembelajar cari di YouTube-nya BPPK Kemenq RI. Nah, di situ bisa ada banyak tuh loker-loker dari episode 1 sampai episode 71 yang terakhir kemarin. Dan juga nanti kegiatan loker ini akan membagikan sertifikat bagi Bapak Ibu yang telah registrasi Teams tadi di awal atau yang nantinya akan mengisi juga nih link form evaluasi di linktree/loker-kemenq. Nanti bisa diakses sertifikatnya itu di semantik.bppk.kemenq.go.id dan nanti tinggal login username dan passwordnya pakai NIP untuk para pegawai dan NIK untuk para non-pegawai. Dan selanjutnya, sebentar, untuk yang perlu kami sampaikan lagi adalah untuk sertifikat ini prosesnya perlu ditunggu ya Bapak Ibu, jadi akan diproses secara berkala. Nanti kalau misalnya udah ada langsung ada di Semantik Bapak Ibu sekalian. Mungkin itu kita akhirnya sampai di penghujung acara gitu ya Bapak Ibu. Jangan lupa juga untuk mengisi link presensi nanti di link Linktree-nya yang ada di kolom chat itu ya bisa diklik. Dan untuk yang sudah menyimak dari tadi jam 1:30 kita buka, baik yang di Teams maupun yang di YouTube, tadi juga ada yang sudah banyak yang hadir-hadir gitu ya di YouTube ya. Terima kasih telah menyimak dan semoga kita bisa berjumpa lagi dalam keadaan yang lebih baik berikutnya gitu ya Bapak Ibu. Dengan demikian selesai sudah acara loker kita pada episode ke-72 hari ini. Saya mewakili segenap panitia yang bertugas. Kami ucapkan terima kasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan yang kurang berkenan selama pelaksanaan acara. Semoga acara ini dapat bermanfaat bagi kita, institusi kita, dan juga negeri kita tercinta Indonesia. Baik, izin menutup dengan pantun, Koko Pandan pakai selasih, enak diminum di sore hari. Cukup sekian dan terima kasih, tim Loker Room izin undur diri. Sampai jumpa di Loker episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Ibu.